एकैछिन घुमेको हेर्नु न। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemunculan cacing-cacing keluar dari dalam tanah sempat mengagetkan masyarakat di Solo dan Klaten. Lalu kemunculan cacing-cacing ini pun dikaitkan dengan musibah gempa bumi yang mengerikan. Subhanallah, semoga tidak terjadi. Munculnya cacing dan kaitannya dengan gempa bumi dahsyat ini bukan tanpa dasar. Di beberapa tempat di dunia juga sempat muncul banyak sekali cacing sebelum adanya musibah itu. Di Taiwan misalnya, kemunculan ribuan cacing tanah dilaporkan pada 10 hari menjelang terjadinya gempa Cici 1999. Gempa ini terjadi pada tanggal 21 September 1999. Gempa dengan kekuatan 7,3 skala Richter ini menewaskan 2.416 jiwa dan 11.000 lebih orang terluka. Banyak bangunan yang hancur akibat gempa ini. Pada peristiwa gempa Haicheng, Cina 1975, beberapa hari sebelumnya juga dilaporkan adanya kemunculan cacing tanah yang sangat banyak ke permukaan tanah. Gempa Haicheng sendiri terjadi pada tanggal 4 Februari 1975. Gempa ini membuat 2.000 orang lebih kehilangan nyawanya. Salah satu tanda kiamat dan akhir zaman adalah banyaknya fenomena alam gempa bumi. Hal ini dijelaskan langsung oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain disebutkan gempa bumi terjadi dalam waktu yang cukup lama selama beberapa tahun. Dari sahabat Salamah bin Nufail As-Sukuni radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, lalu beliau menuturkan hadisnya, dan sebelum kiamat ada 2 kematian yang sangat dahsyat, dan setelahnya terjadi tahun-tahun yang dipenuhi dengan gempa bumi." Hadis riwayat Ibnu Majah Sahih. Gempa terjadi karena manusia tidak lagi memperhatikan keberadaan alam dengan baik, di mana lahan-lahan bagi tempat tinggal alam kini menjadi bangunan-bangunan besar yang megah. Alhasil, penghijauan semakin menipis dan dunia semakin terkikis akibat kerusakan yang banyak terjadi. Salah satu bentuk kerusakan ialah adanya bencana alam. Ini memang sesuatu yang alami, hadir bukan atas dasar keinginan manusia, melainkan sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuknya ialah gempa bumi, dan biasanya kita bisa mengatasi masalah ini. Tapi, apa jadinya jika gempa bumi terjadi secara terus-menerus? Hal inilah yang akan terjadi sebelum kiamat. Gempa bumi terjadi di mana-mana dan berlangsung secara terus-menerus. Gempa bumi ini bisa merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat ini dan penghapus dosa-dosanya, seperti dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Umatku adalah umat yang dirahmati Allah. Mereka tidak akan mendapat azab di akhirat. Allah menjadikan azab mereka di dunia dengan peperangan, gempa bumi, dan fitnah musibah." Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Gempa bumi itu juga bisa merupakan hukuman untuk manusia akibat merebaknya kerusakan, sehingga gempa bumi itu menjadi azab dan hukuman bagi penduduk pada suatu masa. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hari kiamat belum akan terjadi sampai ilmu diangkat dan gempa bumi banyak terjadi di mana-mana." Hadis riwayat Bukhari. Abdullah ibnu Hawalah al-Azzi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai ibnu Hawalah, apabila engkau melihat khalifah sudah memasuki tanah-tanah suci, maka gempa bumi, malapetaka, perkara-perkara besar, dan hari kiamat lebih dekat kepada manusia ketimbang tanganku ini dari kepalamu." Hadis riwayat Abu Dawud.
Memperbanyak amal saleh, tidak berbuat zalim, dan tidak merusak alam merupakan beberapa hal yang dapat kita lakukan supaya terhindar dari bencana alam. Selain berusaha, kita juga wajib berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari musibah. Rasulullah SAW bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah dari kerasnya musibah, turunnya kesengsaraan yang terus-menerus, buruknya dada, serta kesenangan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis riwayat Bukhari. Di dalam Al-Quran juga diceritakan tentang kisah Nabi Yunus yang selamat dari perut seekor ikan besar setelah berdoa meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika sekiranya dia Nabi Yunus tidak termasuk orang-orang yang banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 143. Salah satu doa tolak bala yang mudah diucapkan dan dihafalkan adalah berikut ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang dengan sebab namanya, tidak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit yang dapat membahayakan atau mendatangkan mudarat. Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ada juga doa tolak bala seperti diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah SAW bersabda tentang doa yang dipanjatkan Nabi Yunus alaihissalam saat berada di dalam perut ikan besar. Doa tersebut bunyinya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada yang berhak disembah selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang yang zalim. Jika memang benar munculnya banyak cacing itu adalah pertanda gempa bumi, maka kita harus segera memperbaiki diri dan memperbanyak ibadah, zikir, dan doa tolak bala seperti yang sudah disebutkan tadi, supaya musibah mengerikan itu tidak terjadi. Masya Allah, semoga Allah melindungi kita dari bencana yang mengerikan ini. Amin. Nah, sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa kasih komentarnya ya sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.